Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Helena Golangman. Senangnya dipanggil Helena. Adapun riwayat pendidikan saya menyelesaikan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dengan jenjang profesi pada tahun 2003. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di S2 Keperawatan Fakultas Ilmu Perawatan Universitas Indonesia dengan bidang konsentrasi keperawatan anak dan selesai pada tahun 2014. Adapun riwayat pekerjaan saya, sejak tahun 2003 saya bergabung dengan Stikes MH Tamrin, waktu itu namanya, yang sekarang berubah menjadi Universitas MH Tamrin, di bagian keperawatan sampai saat ini. Pada saat ini saya mengampu mata kuliah keperawatan anak, di mana mata kuliah keperawatan anak ini yang saudara-saudara akan dapat pada semester ini. Pada kesempatan ini, siang hari ini, saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester mata kuliah keperawatan anak. Saya berharap saudara-saudara dapat memperhatikan, memahaminya, sehingga dapat bermanfaat untuk semester ini. Apabila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang saudara tidak mengerti, boleh saudara catat pada kolom chat, sehingga nanti saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara memang belum paham. Baik, kita mulai saat ini. Saya akan men-sharekan tentang kontrak perkuliahan keperawatan anak. Tadi seperti yang Ibu jelaskan adalah kontrak mata kuliah keperawatan anak. Rencana pembelajaran semester mata kuliah keperawatan anak. Kode mata kuliah FV 0509. Bobot SKS-nya untuk teori 1 SKS dan praktek 1 SKS. Penempatannya pada semester 4. Mata kuliah syarat yaitu mahasiswa harus lulus pada mata kuliah keperawatan dasar dan mata kuliah medikal bedah 1. Semuanya sudah lulus pada mata kuliah tersebut? Baik, berarti bisa melanjutkan kepada mata kuliah keperawatan anak. Untuk pengampunya adalah Ibu, dengan selama masa pandemi kita belajar secara online atau melalui jaringan, bisa dengan menggunakan Zoom atau Google Meet. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah setelah mengikuti proses pembelajaran mata kuliah keperawatan anak pada akhir semester 4, saudara atau mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep dan teori serta praktik asuhan keperawatan anak pada rentang sehat dan sakit sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Adapun bahan kajian yang didapat oleh saudara-saudara pada satu semester ini adalah yang pertama, konsep dasar keperawatan anak. Di konsep dasar keperawatan anak ini akan Anda pelajari tentang perspektif keperawatan anak
filosofi keperawatan anak, paradigma keperawatan anak, dan peran perawat anak. Untuk bahan kajian yang kedua adalah keperawatan anak sehat. Yang akan saudara pelajari pada keperawatan anak sehat adalah konsep pertumbuhan dan perkembangan anak, konsep imunisasi, konsep kebutuhan cairan dan elektrolit, konsep komunikasi pada anak, konsep antisipasi guidance, dan konsep terapi bermain. Bahan kajian yang ketiga adalah neonatus esensial, di mana neonatus esensial itu adalah usia bayi dari lahir sampai dengan 1 bulan. Bagaimana kebutuhan yang diperlukan oleh bayi baru lahir sampai 1 bulan. Nanti Anda bisa belajar bagaimana menimbang berat badan bayi, mengukur tinggi badan bayi, lingkar kepala bayi, lingkar dada bayi, memandikan bayi, perawatan tali pusat itu didapatkan pada neonatus esensial. Bahan kajian yang keempat adalah asuhan keperawatan pada anak sakit. Asuhan keperawatan pada anak sakit ini merupakan topik dengan beberapa bagian besar dari sub pokok bahasan. Sub pokok bahasan yang pertama adalah konsep hospitalisasi pada anak. Di konsep hospitalisasi pada anak ini akan Anda pelajari fase anak menghadapi masa hospital. Yang kedua, konsep manajemen terpadu balita sakit. Jadi subpokok bahasan yang kedua itu adalah konsep manajemen terpadu balita sakit. Untuk bahan kajian yang ketiga adalah konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen melalui sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Penyakit-penyakit yang nanti dipelajari adalah pneumonia, COVID-19 yang pada saat ini masih pandemi, penyakit jantung bawaan, thalassemia, dan leukemia. Bahan kajian untuk konsep asuhan keperawatan pada anak sakit, subpokok bahasan yang keempat adalah konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan nutrisi, sistem pencernaan dan metabolik seperti penyakit dengue hemorrhagic fever, diare, malnutrisi, dan nephrotic syndrome. Bahan kajian selanjutnya pada subpokok bahasan perawatan anak sakit adalah konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan kebutuhan aktivitas sistem persarapan dan muskuloskeletal seperti penyakit kejang demam, hidrosepalus, dan poliomyelitis. Bahan kajian selanjutnya yang akan dipelajari pada konsep asuhan keperawatan anak sakit adalah konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan rasa nyaman dan aman serta sistem imun seperti penyakit campak, HIV/AIDS. Adapun bahan kajian pada subpokok bahasan asuhan keperawatan pada anak sakit adalah konsep asuhan keperawatan pada bayi risiko tinggi
seperti bayi berat badan lahir rendah dan hiperbilirubin. Bahan kajian selanjutnya pada sub pokok bahasan asuhan keperawatan pada anak sakit adalah konsep asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus seperti penyakit autisme dan Down syndrome. Konsep asuhan keperawatan pada bayi dengan anak dengan kelainan kongenital adalah penyakit labiopalatoskisis, Hirschsprung, atresia ani, dan hipospadia. Itulah bahan-bahan kajian yang Anda dapatkan dalam satu semester ini. Jadi begitu banyak bahan-bahan kajian yang akan diperoleh. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kontrak pertemuan rencana pembelajaran semester. Selama satu semester, Anda memperoleh pertemuan adalah ada 22 kali pertemuan, ditambah 1 kali untuk ujian tengah semester, dan 1 kali untuk ujian akhir semester. Sehingga jumlahnya menjadi 24 kali pertemuan. Jadi selama satu semester, materi keperawatan anak itu secara keseluruhan adalah 24 kali pertemuan. Nomor 2, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sebanyak 90%. 3, mahasiswa wajib mengisi formulir kehadiran pada lembar absen di Google Classroom. Jadi di Google Classroom udah sharekan absen, nanti Anda wajib mengisi absen tersebut untuk setiap kehadirannya. Apabila mahasiswa sakit, harus ada izin surat sakit dari dokter. Ya, kalau tidak, dianggap saudara tidak hadir. Oleh karena itu, kalau ada surat sakit, mintalah berobat ke dokter dan mendapatkan surat izin sakit dari dokter. Jika kehadiran mahasiswa kurang dari 90%, maka mahasiswa wajib membuat resume mata kuliah yang tidak hadir baru mengikuti ujian akhir semester. Jadi Ibu jelaskan bahwa misalnya kehadiran Anda tidak kurang dari 90%, nah, Anda tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester sebelum Anda menyerahkan resume tentang mata kuliah yang Anda tidak hadir. Yang keenam, selama perkuliahan berlangsung menggunakan media Zoom dan Google Meet, mahasiswa wajib mengaktifkan kamera, kecuali terkendala pada laptop dan dapat memberitahunya kepada dosen melalui kolom chat, bisa menjelaskan bahwa laptopnya bermasalah. Yang ketujuh, mahasiswa wajib menyelesaikan tugas-tugas mata kuliah yang diberikan dan mengumpulkannya melalui email atau Google Classroom. Nanti akan Ibu sharekan Google Classroom sehingga Anda bisa masukkan di situ ataupun bisa juga melalui email. Yang kedelapan, mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat selama kuliah berlangsung atau
dapat bertanya langsung kepada dosen. Jadi nanti kalau diberikan kesempatan untuk bertanya, Anda boleh bertanya langsung kepada dosen. Yang kesembilan, dalam mengikuti perkuliahan pandemi ini, mahasiswa harus bergabung kurang lebih 15 menit sebelum perkuliahan dimulai. Mungkin ada terkanda jaringan, sehingga Anda diharapkan 15 menit sebelum kuliah dimulai, Anda bisa bergabung dengan link Zoom atau Google Meet yang Ibu kirimkan. Yang ke-10, di akhir perkuliahan, Ibu akan menyebarkan kuesioner kepada saudara atau kepada mahasiswa untuk memberikan masukan, kritik, dan saran dalam sistem pengajaran yang telah diberikan. Jadi boleh Anda memberikan kritik, memberikan saran kepada Ibu tentang metode pengajaran yang Ibu telah ajarkan kepada saudara. Itu kontrak pertemuan rencana pembelajaran semester. Kita lanjut, selanjutnya adalah evaluasi hasil belajar. Setelah mengikuti perkuliahan, Anda akan dievaluasi hasil belajar melalui 3 komponen, yaitu melalui komponen kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi bisa melalui kognitifnya, pengetahuannya, afektif bersikap, dan psikomotorik. Ya, keterampilannya. Untuk komponen kognitif itu meliputi ujian tengah semester, itu diambil 35%. Ujian akhir semester itu 45%, dan kuis 20%. Sehingga secara kumulatif untuk penilaian komponen kognitif itu diambil 50%. Selanjutnya untuk komponen afektif itu meliputi sikap diambil 80%, kehadiran 20%, dan total akumulasi untuk penilaian sikap dari sikap dan kehadiran itu adalah 20%. Selanjutnya untuk evaluasi hasil belajar psikomotor itu terdiri dari tugas-tugas yang diberikan, itu adalah 60%, dan seminar 40%. Sehingga total kumulatif penilaian evaluasi hasil belajar untuk komponen psikomotor itu adalah 30%. Jadi Ibu harapkan tugas seminar itu dikerjakan karena komponennya adalah 30%. Sedangkan afektif, sikap, kehadiran itu diperhitungkan karena diambil secara kumulatif 20%. Sedangkan kognitif adalah 50% yang diambil melalui UTS, ujian tengah semester 35%, ujian akhir semester 45%, dan kuis 20%. Itu evaluasi hasil belajar. Selanjutnya kita akan melihat bobot penilaian. Anda akan dinilai jika Anda mendapatkan nilai 85 sampai 100, maka nilai mutu keperawatan anak adalah 4, lambangnya adalah A dengan predikat sangat baik. Jika Anda mendapat rentang nilai 80 sampai dengan 84,
nilai mutunya akan diprediksi 3,70 dengan lambang adalah amin dengan predikat baik. Jika Anda mendapat nilai tentang antara 75 sampai dengan 79, nilai mutunya adalah 3,30 dengan lambang B+ dengan predikat baik. Jika Anda mendapatkan nilai rentang 70 sampai dengan 74, nilai mutu yang tersedia adalah 3 dengan lambang B, predikatnya baik. Jika nilai Anda berada pada rentang 65 sampai dengan 69, nilai mutu 2,70, lambangnya B-, predikatnya cukup. Jika nilai 60 sampai dengan 64, nilai mutunya 2,30 dengan lambang C+ dengan predikat cukup. Jika nilai Anda berada pada rentang 55 sampai dengan 59, nilai mutu adalah 2 dengan lambang C predikat cukup. Jika nilai di bawah 5,5, nilai mutunya 1, rentangnya di bawah 2, nilainya kurang baik. Itulah bobot penilaian yang akan diberikan pada mata kuliah keperawatan anak. Selanjutnya, untuk menunjang mata kuliah tersebut, ada beberapa referensi yang Anda bisa ambil dari referensi yang Ibu sertakan di sini. Di sini ada 15 referensi, bisa juga Anda tambahkan ya dengan beberapa referensi yang tentu terbitan yang terbaru sehingga dapat menunjang kegiatan tugas-tugas dan pengetahuan saudara. Beberapa buku referensi yang diperlukan. Selain itu juga ada tugas mahasiswa. Jadi Anda juga mendapatkan tugas. Tadi Anda sudah lihat bahwa tugas Anda itu dinilai masuk dalam psikomotor ya dengan nilai tugas 60% dan seminar 40%. Nilai tugas yang pertama adalah setiap mahasiswa wajib mempelajari topik-topik mata kuliah yang diberikan melalui buku dan jurnal keperawatan berkaitan dengan topik yang terkait dalam RPS sebelum perkuliahan dimulai. Tugas mahasiswa yang kedua adalah Anda dibagi dalam 6 kelompok, ya seluruhnya berjumlah 30 mahasiswa, sehingga Anda dibagi dalam 6 kelompok, dan diberikan topik setiap kelompok untuk diseminarkan. Adapun topik-topik yang diseminarkan adalah 1. Konsep neonatus esensial. Yang kedua, konsep asuhan keperawatan anak dengan gangguan kebutuhan oksigen, sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi anak, seperti penyakit pneumonia, COVID-19, penyakit jantung bawaan, leukemia, dan thalassemia. Untuk kelompok 3, mendapat konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan nutrisi, sistem pencernaan dan metabolisme, seperti penyakit dengue hemorrhagic fever, diare, malnutrisi,
dan nephrotic syndrome. Selanjutnya untuk kelompok 4 adalah konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas sistem persarapan dan muskuloskeletal seperti penyakit hidrosepalus, kejang demam, dan poliomyelitis. Selanjutnya untuk kelompok 5 mendapatkan konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman dan sistem imun seperti penyakit campak dan HIV/AIDS. Untuk kelompok 6 mendapatkan konsep asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus pada anak seperti penyakit autisme dan Down syndrome. Demikianlah kontrak perkuliahan yang paparkan pada siang hari ini. Ibu berharap ada yang ingin saudara tanyakan? Oh baik, ada yang bertanya ini tentang penilaian. Baik ya. Ya, tadi penilaian Ibu sudah menjelaskan bahwa sistem penilaian dibagi atas 3 komponen. Ya, ada komponen untuk kognitif, ada komponen untuk afektif, dan ada komponen untuk psikomotor. Pada komponen kognitif itu nilai diambil dari ujian tengah semester. Jadi ujian tengah semester Anda itu akan dibobot 35%. Jadi kalau Anda mendapatkan 100 misalnya nilai UTS-nya itu diambil 35%-nya. Selanjutnya untuk nilai ujian akhir semester itu bobotnya 45%. Jadi kalau Anda dapat 100 lagi misalnya itu diambil 45%. Ya. Dan kuis itu adalah 20%. Sehingga jumlah bobotnya UTS, UAS, dan kuis itu 100%, tetapi diambil secara keseluruhannya adalah 50%. Jelas ya? Kan itu baik. Itu untuk komponen kognitif. Nah, untuk komponen afektif atau sikap itu tadi sudah dijelaskan bahwa Anda mendapatkan nilai dari sikap ya dan kehadiran. Sikap Anda dinilai ada 80%. Sikap itu meliputi tanggung jawab, kerjasama, disiplin, ya, itu masuk di dalam penilaian sikap. Itu diambil 80%. Sedangkan kehadiran adalah 20%, sehingga 100%. Jadi kalau Anda 100%, nilai kumulatif untuk sikap adalah diambil 20%. Dan untuk psikomotor diambil dari nilai tugas 60%, yang tugas tadi yang Anda buatkan makalah, ya, lalu makalahnya akan dikumpulkan dan diseminarkan. Seminar itu 40%, sehingga jumlah menjadi 100%, diambil dari situ adalah 30%. Sehingga secara kumulatif seluruhnya adalah 100%. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, Ibu berharap bahwa penjelasan yang Ibu berikan pada siang hari ini dapat dipahami dan dapat dilaksanakan dalam 1 semester ini. Ya.
Terima kasih untuk kebersamaan kita siang hari ini dan Ibu mengucapkan tetap semangat dan salam sehat selalu. Selamat siang.